Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Guru kami, dosen kami Bapak Naufal, saudara-saudariku, teman-temanku sekalian, mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili dari dua orang teman saya. Yang pertama Nuriyah Faradis Aljinan, yang kedua Muhammad Naufal Hilmi. Kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sejarah perkembangan peradaban Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Muhammad dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka sejak saat itulah sejarah perkembangan peradaban Islam itu dimulai. Dan tentunya itu tidak lepas dari usaha orang-orang Islam itu sendiri, terutama Muhammad yang berpangkat sebagai utusan Allah, bergelar sebagai Nabiullah atau Rasulullah SAW. Setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau dan para penerusnya. Ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Setelah sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in, kemudian diteruskan oleh tabi'in hingga sampailah kepada penerus yang terakhir, yaitu para tokoh, para alim ulama, al-ulama warathatul anbiya'i wal mursalin. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan makalah yang kami buat itu hanya terfokus pada sejarah peradaban Islam pada masa khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perkembangan peradaban Islam itu tidak langsung berkembang dengan pesat, akan tetapi secara bertahap, secara berangsur-angsur, tergantung kepada pemimpin yang memerintah pada masa itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar ibn Khattab. Umar wafat, barulah dicari pengganti, penerus untuk memimpin pemerintahan Islam dengan cara musyawarah. Ada 6 sahabat yang ditunjuk pada masa itu. Pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Talhah bin Ubaidillah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir yang keenam ada Abdurrahman bin Auf. 4 sahabat dari 6 sahabat yang ditunjuk ini mengundurkan diri hingga tersisa 2. Yang pertama Utsman dan yang kedua Ali, dan alhasil pilihan jatuh kepada Utsman. Maka sejak saat itulah pemerintahan Islam di bawah kekuasaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini lahir di kota Taif tahun 574 Masehi. Ayahnya bernama Affan, ibunya bernama Urwah, dan dia berasal dari kalangan Bani Umayyah. Dan dia menjadi khalifah, beliau menjadi pemimpin dalam pemerintahan Islam di usianya yang ke-70 tahun. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman terkenal dengan pemimpin yang tegas. Utsman terkenal dengan pemimpin yang adil, karena mengikuti jejaknya khalifah sebelumnya, yaitu Umar ibn Khattab. Utsman ini terkenal dengan pemimpin yang dermawan, yang senang berbagi, baik untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, bahkan untuk kepentingan negara. Dan memang Utsman ini adalah sahabat Nabi, saudagar kaya yang tidak segan-segan menginfakkan hartanya di jalan Allah pada masa Rasulullah SAW. Akan tetapi pemerintahan Islam di bawah pimpinan Utsman bin Affan itu tidak berlangsung lama. Pemerintahannya hanya berlangsung selama 12 tahun. Di awal masa pemerintahannya sistem berjalan dengan lancar. Hukum dan peraturan ditetapkan dan dilaksanakan dengan adil dan bijaksana. Sistem musyawarah yang ada pada masa Umar ibn Khattab itu tetap diterapkan dan tidak diubah. Beliau juga memberikan tunjangan kepada masyarakat.
Beliau juga memberikan keleluasaan bagi orang-orang muslim untuk keluar dari Madinah. Kemudian beliau juga memerintahkan kepada para pemimpin, para gubernur untuk bersikap adil terhadap rakyat, untuk memenuhi hak-hak rakyat, baik dari kalangan umat Islam atau bahkan kalangan yang tidak beragama Islam. Akan tetapi sayang sekali, pemerintahan dengan sistem yang berjalan dengan lancar dan stabil itu hanya berlangsung selama 6 tahun. Setelah itu muncullah keluhan dari berbagai masyarakat, dari berbagai kalangan, terutama kalangan Bani Hashim. Banyak warga, banyak masyarakat, banyak umat yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan. Banyak masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka membandingkan kepemimpinan Utsman ini dengan khalifah sebelumnya, yaitu Umar ibn Khattab. Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, kepemimpinannya menampakkan kehidupan yang sederhana. Tapi pada masa Utsman bin Affan, kepemimpinannya itu menampakkan kehidupan yang beraroma kesenangan dan kemewahan. Lalu kira-kira apa penyebabnya? Apa sebabnya yang membuat pandangan masyarakat ini berbeda terhadap Utsman? Dan ternyata setelah diketahui, karena banyaknya anggota keluarga Utsman yang berada pada jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Utsman banyak memasukkan orang-orang dari kalangan keluarganya, sehingga beliau tidak mampu untuk berbuat adil. Beliau tidak bisa untuk berbuat tegas, seolah-olah dia boneka, dia robot yang hanya disetir dan dikendalikan oleh keluarganya sendiri. Keuangan negara tidak terkontrol, sistem pemerintahan berantakan, seakan-akan dia hanya memainkan peran sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itulah banyak masyarakat, banyak umat yang kecewa dan tidak puas dengan pemerintahan Utsman bin Affan. Maka tak lama kemudian setelah itu muncullah penyerangan-penyerangan, muncullah pertentangan sehingga membuat Khalifah Utsman itu terbunuh dan dia wafat dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran. Dan peristiwa itu, kejadian itu disebut dengan Fitnatul Kubra. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, lalu di mana perkembangan peradaban Islamnya? Sejarah perkembangan peradaban Islam sudah kami tulis lengkap dalam makalah kami. Jadi untuk teman-temanku sekalian yang ingin mengetahui lebih mendalam, saya sarankan bacalah makalah kami. Di antara perkembangan peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan adalah membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara Romawi. Kemudian membangun bendungan besar untuk mencegah arus banjir. Kemudian membangun jembatan, membangun jalan, membangun masjid, mengatur perairan di setiap kota, mengadakan perluasan masjid secara besar-besaran. Contohnya seperti Masjid Nabawi. Kemudian pertama kalinya diterapkan pembayaran zakat yang langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada juga pertama kalinya mendahulukan khutbah daripada sholat, seperti sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Dan ada juga perluasan wilayah Islam dengan dapat dikuasainya Maroko, Azerbaijan, Afghanistan, dan Armenia. Dan yang paling berkesan hingga kepada kita saat ini yaitu pembukuan dan penggandaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga itulah yang terus berlanjut dan kita kenal sekarang dengan sebutan Mushaf Utsmani, dan masih banyak lagi perkembangan-perkembangan yang lain. Oleh sebab itu maka jika teman-temanku sekalian ingin mengetahui secara detail, secara lebih rinci, lebih mendalam, maka saya sarankan bacalah makalah yang sudah kami buat. Mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Abrar, dua orang teman saya Nuriyah Paradisal Jinan, kemudian Muhammad Naufal Hilmi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.